Kalian pasti tahu bahan bakar apa saja yang sering digunakan dalam skala rumah tangga. Zaman dulu, bahan bakar kayu yang sering digunakan untuk memasak. Pada perkembangannya, digunakan minyak tanah sebagai bahan bakar dengan menggunakan kompor minyak. Sekarang, pemerintah telah melakukan konversi minyak tanah menjadi LPG. Alasannya sih karena LPG lebih efisien dan lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah. Benar nggak ya? Benarkah pemakaian LPG lebih murah dan lebih efisien dibandingkan minyak tanah? Yuk kita pelajari. Halo kawan belajar, ketemu lagi dengan Kak Ray. Kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi panas atau yang disebut dengan kalor dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Kalian pernah tidak mendengar atau menggunakan kalimat "saya sudah kehabisan energi"? Apa sih energi itu? Kalau dilihat dari kalimat tersebut, energi bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang abstrak. Karena energi tidak dapat dilihat, disentuh, atau diraba, energi hanya dapat dikenali dari akibat yang ditimbulkan. Secara umum, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Energi terbagi menjadi dua, yakni energi kinetik dan energi potensial. Contoh energi kinetik adalah kendaraan yang berjalan dan bola yang menggelinding. Sedangkan contoh energi potensial adalah pendulum pada jam dinding dan busur panah. Perubahan energi dalam reaksi kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi panas dan kalor. Hampir semua reaksi kimia melepas atau menyerap energi, umumnya dalam bentuk kalor. Energi panas akan berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Yang kedua, sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Lingkungan adalah hal-hal yang di luar sistem, yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Sistem terbagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada termokimia, terdapat hukum pertama termodinamika, yang pada dasarnya merupakan hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, tetapi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jika suatu sistem mengalami perubahan dan dalam perubahan tersebut terjadi penyerapan kalor, sebagian energi kalor yang diserap digunakan untuk melakukan kerja. Sebagian lagi dari energi yang disimpan dalam sistem, bagian energi yang disimpan ini disebut dengan energi dalam. Energi dalam suatu sistem tidak dapat diukur. Besar energi dalam sistem hanya tergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir. Yang artinya dapat dihitung dari energi dalam adalah sesudah dan sebelum proses berlangsung. Bahan bakar merupakan suatu senyawa yang jika dibakar menghasilkan kalor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk memasak. Nilai kalor dari bahan bakar umumnya dinyatakan dalam satuan kilojoule per gram, yang menyatakan berapa kilojoule kalor yang dapat dihasilkan dari pembakaran 1 gram bahan bakar tersebut. Jika nilai kalor bahan bakar minyak tanah 46 kilojoule per gram, artinya setiap pembakaran sempurna 1 gram minyak tanah akan dihasilkan kalor sebesar 46 kilojoule. Sedangkan nilai kalor bahan bakar LPG 40 kilojoule per gram, artinya setiap pembakaran sempurna 1 gram LPG
akan menghasilkan kalor sebesar 40 kilojoule. Nilai kalor bahan bakar dapat digunakan untuk memperkirakan harga energi suatu bahan bakar. Misalkan harga minyak tanah Rp12.000 per kilogram dan harga LPG Rp6.000 per kilogram. Nilai kalor minyak tanah sama dengan 46 kilojoule per gram, sehingga dengan uang Rp12.000 dapat diperoleh 1.000 gram minyak tanah dan didapatkan kalor sebanyak 46.000 kilojoule. Jadi, tiap rupiahnya mendapatkan kalor sebanyak 3,83 kilojoule per rupiah. Nilai kalor LPG sama dengan 40 kilojoule per gram, sehingga dengan uang Rp6.000 dapat diperoleh 1.000 gram minyak tanah dan didapatkan kalor sebanyak 40.000 kilojoule. Jadi, tiap rupiahnya mendapatkan kalor sebanyak 6,67 kilojoule per rupiah. Nah, jika dilihat dari energi yang diperoleh tiap rupiahnya, tentunya menggunakan LPG jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah. Dalam pemilihan jenis bahan bakar, selain faktor ekonomis, penting juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Misalnya, kepraktisan, ketersediaan, tingkat kebersihan, pencemaran, serta tingkat kesempurnaan pembakarannya. Pembakaran tidak sempurna dapat dipandang dari sudut energi yang dihasilkan. Tentunya akan merugikan jika energi yang dihasilkan lebih sedikit. Gimana? Sekarang kita dapat membuktikannya, bukan? Ternyata menggunakan LPG jauh lebih murah dan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah. Untuk mengetahui materi termokimia lainnya, kalian bisa tonton video selanjutnya. Sampai jumpa!